Berikutnya kita bahas tentang vektor. Vektor dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks, yaitu berupa matriks baris ataupun matriks kolom. Matriks baris maksudnya adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris, sedangkan matriks kolom maksudnya adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Jika suatu vektor dinyatakan dalam bentuk matriks baris, maka artinya komponen-komponen vektor tersebut dinyatakan dalam komponen-komponen matriks, yaitu komponen atau elemen dalam satu baris. Sedangkan jika suatu vektor dinyatakan dalam bentuk matriks kolom, maka artinya dinyatakan dalam bentuk komponen-komponen dalam suatu elemen dari satu kolom matriks. Misalnya saja suatu vektor yang dalam sistem koordinat kartesian, yaitu vektor A, yang komponennya adalah AX, AY, dan AZ, sehingga vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Maka bila vektor tersebut dinyatakan sebagai matriks baris, kita dapat tuliskan sebagai matriks satu baris yang komponennya AX, AY, dan AZ. Sedangkan misalnya vektor lainnya yaitu vektor B sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK, maka bila kita nyatakan sebagai matriks kolom, artinya komponen-komponen vektor tersebut disusun dalam suatu kolom matriks yang komponen-komponen atau elemen-elemennya adalah BX, BY, dan BZ. Telah kita ketahui tentang besar vektor yang komponennya AX, AY, dan AZ adalah akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Atau dapat dinyatakan sebagai jumlah dari I untuk I dari 1 sampai 3 akar dari AI kuadrat. Dan kita ingat tentang vektor satuan yang maksudnya adalah vektor yang besarnya satu satuan, dan ini dapat diperoleh dengan membagi suatu vektor dengan besarnya. Maka misalnya untuk vektor satuan A sama dengan vektor A dibagi besar vektor A, atau sama dengan bisa kita peroleh sebagai AXI ditambah AYJ ditambah AZK dibagi dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Beberapa operasi aljabar vektor yang penting, misalnya adalah penjumlahan ataupun pengurangan. Dalam penjumlahan, kita menjumlahkan komponen yang sama dari masing-masing vektor. Misalnya, vektor A ditambah vektor B dengan vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK, sedangkan vektor B sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK, maka hasil penjumlahan vektor A dan vektor B sama dengan AX ditambah BXI ditambah AY ditambah BYJ ditambah AZ ditambah BZK. Sedangkan pengurangan vektor, yaitu misalnya vektor A dikurang vektor B, berarti sama dengan vektor A ditambah dengan negatif dari vektor B. Dalam penggambaran grafis, misalnya kita mempunyai dua vektor A dan B seperti ini. Untuk menjumlahkannya, kita dapat memperoleh dengan cara mempertemukan kedua pangkal vektor tersebut. Kemudian kita buat suatu bangun jajar genjang, dan ini menyatakan hasil penjumlahan kedua vektor tersebut, yaitu vektor A ditambah vektor B. Sedangkan pengurangan berarti menambah dengan lawannya. Dan ini menggambarkan vektor A dikurang vektor B. Sedangkan dalam perkalian vektor, ada beberapa hal yang perlu diingat. Pertama adalah perkalian vektor dengan skalar atau bilangan. Dalam perkalian dengan skalar, misalnya C dikalikan dengan vektor A yang dinyatakan dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK, maka hasil perkaliannya adalah CAXI ditambah CAYJ ditambah CAZK. Artinya setiap komponen vektor A dikalikan dengan bilangan skalar C tersebut. Gambarannya adalah sebagai berikut. Misalnya ini vektor A. Maka 2 kali A menyatakan vektor yang arahnya sama dengan vektor A, namun panjangnya 2 kali panjang vektor A. Selanjutnya kita bahas tentang operasi perkalian dua buah vektor yang menghasilkan skalar, atau disebut juga sebagai dot product atau perkalian titik. Misalnya, vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK.
sedangkan vektor B sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Maka perkalian titik kedua vektor tersebut adalah vektor A dot vektor B sama dengan AXBX ditambah AYBY ditambah AZBZ. Secara geometri, dot produk antara vektor A dan vektor B atau yang dinyatakan dengan vektor A dot vektor B itu menggambarkan panjang proyeksi vektor A dalam arah vektor B. Hal ini ditunjukkan dalam gambar tersebut. Namun perlu diingat, kita bicara tentang dalam arah vektor B, artinya B-nya harus kita buat menjadi vektor satuan. Jadi, proyeksi A dalam arah B itu sama dengan vektor A dot vektor satuan dari B. Kita telah lihat sebelumnya terkait perkalian vektor dengan bilangan skalar, yaitu bahwa suatu vektor yang dikalikan dengan bilangan skalar, maka hasilnya adalah vektor lain yang sejajar atau searah dengan vektor tersebut. Pada perkalian dengan skalar ini, masing-masing komponen vektor dikalikan dengan bilangan skalar tersebut. Oleh karenanya, jika terdapat dua buah vektor yang sejajar, maka artinya komponen-komponennya proporsional atau sebanding. Atau dengan kata lain, kita dapat menyatakan AX per BX sama dengan AY per BY, sama dengan AZ per BZ. Dengan AX, AY, dan AZ menyatakan komponen-komponen vektor A, yaitu vektor pertama, sedangkan BX, BY, dan BZ adalah komponen-komponen vektor B, yaitu vektor yang kedua. Selanjutnya tentang cross product atau perkalian silang, yang merupakan perkalian antara dua buah vektor dengan hasil berupa vektor. Oleh karenanya, ini juga disebut sebagai vektor produk. Jika kita mempunyai vektor A dan vektor B, maka besar cross produknya adalah sama dengan besar A dikali besar B dikali sinus sudut antara kedua vektor. Dalam hal ini, sudut antara kedua vektor yang dimaksud adalah yang nilainya antara 0 sampai pi. Sedangkan arah vektor hasil perkalian silang tersebut dapat kita peroleh dengan menggunakan aturan sekrup putar kanan, yaitu arah gerak sekrup bila kita putar dari arah A ke B. Untuk representasi vektor dalam bentuk komponen-komponennya, yaitu misalnya dalam sistem koordinat kartesian, kita juga dapat menggunakan aturan siklik untuk menentukan arah cross product dari vektor-vektor satuan I, J, dan K, seperti ditunjukkan dalam gambar ini. Gambar tersebut maksudnya adalah jika kita cari I cross J, itu hasilnya adalah K. J cross K sama dengan I. K cross I sama dengan J. I cross K sama dengan negatif J. K cross J sama dengan negatif I. J cross I sama dengan negatif K. Jadi kalau searah panah, hasilnya positif. Sementara kalau melawan anak panah atau berlawanan dengan arah anak panah tersebut, hasilnya negatif. Misalnya kita mempunyai dua buah vektor dalam koordinat kartesian, yaitu vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Dan vektor lainnya yaitu vektor B sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Di sini I, J, dan K menyatakan vektor-vektor satuan dalam sistem koordinat kartesian. Maka vektor A cross vektor B sama dengan AXI cross BXI ditambah AXI cross BYJ ditambah AXI cross BZK ditambah AYJ cross BXI ditambah AYJ cross BYJ ditambah AYJ cross BZK ditambah AZK cross BXI ditambah AZK cross BYJ ditambah AZK cross BZK. Kemudian dengan mengingat aturan siklik untuk perkalian silang vektor-vektor satuan dalam sistem koordinat kartesian yang telah disebutkan tadi dan mengumpulkan hasilnya,
maka akan diperoleh bahwa vektor A cross vektor B sama dengan AYBZ min AZBYI ditambah AZBX min AXBZJ ditambah AXBY min AYBXK. Selain cara tersebut, hasil cross product dua buah vektor juga dapat kita peroleh menggunakan konsep determinan. Yaitu vektor A cross vektor B dapat kita peroleh dengan menghitung determinan matriks 3 kali 3 yang komponen baris pertamanya adalah vektor-vektor satuan, yaitu I, J, dan K. Sedangkan komponen baris keduanya adalah komponen-komponen vektor A, yaitu AX, AY, dan AZ. Sedangkan baris ketiganya adalah komponen-komponen vektor B, yaitu BX, BY, dan BZ. Hasilnya sama dengan yang kita peroleh dengan cara sebelumnya. Secara geometris, operasi cross product menyatakan luas jajar genjang yang sisi-sisinya adalah vektor-vektor yang di-crosskan tersebut. Misalnya dua buah vektor A dan B yang sudut antara keduanya dinyatakan dengan θ. Kita dapat pahami bahwa luas jajar genjang yang panjang sisinya A dan B seperti ditunjukkan pada gambar adalah H dikali B. Sedangkan H adalah A sinus θ. Sehingga luas jajar genjang tersebut adalah panjang A sinus θ. Panjang A dikali sinus θ dikali panjang B, yang sama dengan besar cross product antara vektor A dan vektor B tadi. Operasi perkalian yang melibatkan tiga vektor dinamakan triple product. Ada dua macam triple product, yaitu triple scalar product dan triple vector product. Triple scalar product adalah operasi perkalian yang melibatkan tiga buah vektor dan menghasilkan skalar atau bilangan. Misalnya terdapat tiga buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C, maka triple scalar product antara ketiganya dinyatakan dengan vektor A dot vektor B cross vektor C. Jika sebelumnya telah disinggung bahwa cross product mempunyai interpretasi geometri sebagai luas jajar genjang, maka triple scalar product ini dapat dipahami sebagai volume bangun ruang yang disebut sebagai paralel epiped yang dibentuk oleh vektor-vektor A, B, dan C, seperti diilustrasikan dalam gambar berikut. Triple scalar product ini akan sering dijumpai misalnya pada persoalan analisa kristalografi. Sedangkan triple vector product merupakan operasi perkalian yang melibatkan tiga buah vektor dan menghasilkan vektor. Triple vector product dari tiga buah vektor A, B, dan C dinyatakan dengan A cross B cross C. Untuk triple vector product terdapat identitas berikut ini yang biasanya akan sangat berguna dalam analisa vektor.